Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan dan anugerah yang tidak dapat kita hitung satu persatu, sehingga kita semua yang ada di sini sehat dan sempat sehingga bisa sholat berjamaah di masjid yang Allah berkahi ini. Amin Allahumma amin. Pripun kabarnya jamaah sekalian? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita ditanya jamaah, lebih sering sehat atau sakit jamaah? Sehat. Lebih sering seneng atau nangis jamaah? Nangis. Enten sing nangis. Lebih sering sempet nopo boten sempet? Sempet deh. Nah, berarti tandanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu lebih sering memberi nikmat apa azab? Nikmat ya, lebih banyak nikmat daripada azab atau ujiannya. Nah, tapi apakah dengan semua itu kita itu menjadi lebih sering bersyukur? Nah, kalau ditanya, tapi lebih sering bersyukur nopo sambat sama? Bersyukur nopo sambat? Sambat. Nah, insyaallah bersyukur ya. Di sini insyaallah soleh-soleh. Amin. Nah, kalau fitrahnya manusia dia lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nah, maka dari itu ya kenapa kok banyak sekali khotib sering kali membuka dengan syukur ya, supaya apa? Supaya melatih rasa syukur kita kepada Allah, karena kita itu sering kali luput dari yang namanya syukur daripada lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nah, padahal nikmat Allah itu lebih banyak. Nah, maka dari itu ada sebuah nasihat yang berbunyi, manusia itu lebih khawatir terhadap apa yang belum ia miliki daripada khawatir dengan apa yang ia belum syukuri. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, kita harus lebih mengkhawatirkan mana nikmat Allah yang belum kita syukuri. Nah, maka dari itu mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di antara kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata bersyukur itu ya, cara yang paling biasa, ya, cara yang paling umum. Bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu merupakan upaya seorang hamba untuk bersyukur. Akan tapi jamaah, ternyata ada cara bersyukur yang lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar membaca alhamdulillah. Yaitu apa? Bersyukur dengan menggunakan kenikmatan Allah itu dengan kebaikan. Oke, contoh, misal kita ya, alhamdulillah kita masih diberikan anggota tubuh yang lengkap. Contoh tangan, kita masih memiliki tangan yang lengkap. Nah, cara bersyukurnya gimana? Yang pertama, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita berupa tangan. Kemudian cara bersyukur yang lebih mulia lagi gimana? Yaitu kita menggunakan tangan kita dengan kebaikan. Contoh, tidak itu mencuri kotak amal, tidak mencuri ayam tetangga, tapi juga apa? Untuk bersedekah, juga untuk berjabat tangan, untuk membantu orang lain. Itu cara bersyukur lebih mulia. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensyukuri Ramadan? Nah, Ramadan itu kenikmatan betul zaman. Bertemu dengan Ramadan itu kenikmatan betul. Kenikmatan sih, kenikmatan. Nah, lalu bagaimana cara mensyukurinya? Ya pertama, alhamdulillah masih dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian cara bersyukur yang lebih mulia lagi gimana? Yaitu kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Nah, yang sebelumnya mungkin kurang semangat tapi bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur dengan apa? Dengan kita meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Jadi ketika Ramadan ini karena pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, kemudian setan dibelenggu, dan amalan-amalan itu ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
akhirnya kita itu lebih dianjurkan dalam meningkatkan kualitas ibadah kita jamaah. Akhirnya yang sebelumnya mungkin jarang sholat di masjid, alhamdulillah sekarang jadi lebih semangat. Yang mungkin sebelumnya jarang membaca Al-Quran, dan Ramadan ini harus diingat lagi membaca Al-Qurannya. Mungkin kalau di awal-awal Ramadan biasanya di antara kita itu awal-awal sampai pertengahan itu semangat banget masjidnya penuh sampai gelar tikar di aspal. Terus nek ngaji ngoyo banget, sehari bisa 5 juz. Ada 5 juz ya? Ada, Masya Allah. Nah, biasanya awal-awal itu semangat, tapi semakin mendekati akhir-akhir pertengahan mulai ada kemajuan. Kemajuan apa? Sofi tambah maju, tambah kelong. Nah, terus ngajinya tambah kendor. Jadi semakin menurun semangatnya rata-rata kalau sudah agak lama Ramadannya. Nah, ini faktornya apa jemaah? Faktornya bisa dilihat dari kurangnya motivasi dalam beramal. Kok bisa? Contoh panjenengan ya, terutama yang bapak-bapak ini, yang pasti kesehariannya itu kan sibuk beraktivitas, bekerja dan lain-lain. Kok jenengan bisa betah tiap hari bekerja itu karena apa? Karena apa? Punya motivasi. Motivasinya apa? Ya, dengan bekerja ini bisa mencari nafkah. Dengan bekerja ini bisa menjadi sumber rezeki. Dengan bekerja ini bisa membahagiakan sekeluarga. Nah, maka dari itu ketika kita Ramadan sama jamaah. Ketika kita Ramadan juga kita perlu adanya motivasi. Supaya apa? Supaya kita itu ketika beramal, kita tahu keutamaan beramal. Sholat tarawih itu apa sih? Keutamaan kita mengaji itu apa sih? Keutamaan kalau kita sampai mencari Lailatul Qadar itu apa sih? Nah, itu harus kita cari sebanyak-banyaknya jamaah. Supaya apa? Supaya meningkatkan motivasi kita, semangat kita supaya tidak gampang kendor. Nah, dan perlu kita ketahui jamaah bahwa di bulan Ramadan ini amalan yang lebih dianjurkan yaitu para sahabat juga dan para tabiin, ulama-ulama terdahulu ketika Ramadan itu ada amalan yang sebelumnya itu ya sudah diamalkan sebelum Ramadan, tapi ketika di Ramadan itu ditingkatkan lagi. Apa sama amalannya? Yaitu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Amalannya apa? Mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi yang semulanya mungkin khatam itu dalam berapa bulan, tapi ternyata Ramadan itu saking semangatnya bisa khatam 10 kali. Ada yang sudah khatam berapa kali? Wah, ini kayak rendah hati semua ya. Udah 5 kali mungkin. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i itu jamaah khatam Quran itu sehari itu 2 kali khatam, Masya Allah. Sehari 2 kali khatam. Berarti sebulan berapa itu? 60 kali khatam. Masya Allah. Kita paling berapa? Sebulan paling sekali khatam mungkin ya. Itu pun ya masih reposo. Nah, Masya Allah. Nah, ini harus kita cari telah kenapa kita harus menguatkan lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, salah satu fadilahnya jamaah. Jadi Allah SWT itu menggambarkan suasana ketika hari kiamat. Pada hari kiamat Allah SWT menggambarkan huru haranya di Quran surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu, pada hari kiamat jamaah, orang-orang itu pada panik semua, pada gelisah, pada takut pada saat hari kiamat. Kenapa? Masing-masing itu mengkhawatirkan dengan bekal mereka sendiri. Amalannya kok masih kurang, dosanya masih banyak. Akhirnya saking paniknya jamaah, ketika satu orang itu bertemu dengan orang terdekatnya, misal istrinya sendiri, orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, ketika mereka bertemu di hari kiamat, mereka tidak peduli satu sama lain. Mereka masing-masing mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Saking takutnya. Mungkin saat di dunia kita ya, sama istri kita, bukan saya belum nikah. Panjenengan yang sudah menikah di rumah ini mungkin sudah ya ya mesra, kemudian deket sama anak juga, sering ngobrol deket dan lain-lain. Tapi ketika di hari kiamat jamaah, kebalikannya malah nggak peduli, meski urip-uripmu, betul. Nah, akan tapi jamaah ada kabar gembira pada saat hari kiamat, ternyata ada sebuah syafaat. Syafaat itu apa? Penolong bagi hamba-hamba tertentu. Nah, siapakah syafaat itu? Nah, dalam hadis Rasulullah SAW
menjelaskan bahwa ada 2 syafaat yang datang pada hari kiamat, yaitu yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Puasa ini akan berdoa pada Allah, ya Allah, si fulan ini telah menyibukkan diri denganku sehingga tidak makan, tidak minum karena aku, maka dari itu berikanlah syafaat pada dia. Akhirnya dengan izin Allah, si puasa ini memberikan syafaat kepada fulan. Kemudian Al-Quran juga berdoa, ya Allah, si fulan ini telah menyibukkan diri denganku, dia sampai tidak tidur, tidak beraktivitas, cuma gara-gara menyibukkan diri denganku. Akhirnya ya Allah, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada si fulan ini. Akhirnya si fulan ini tadi yang mendekatkan diri kepada Allah mendapatkan syafaat juga. Itu baru satu fadilah jamaah sekalian. Masih ada fadilah-fadilah Al-Quran yang lain yang tentunya bisa meningkatkan motivasi kita. Nah, apalagi kita sekarang sudah memasuki Ramadan dari berapa jamaah ini? Coba dari ke 22 ya? Ada yang 21, ada yang 22. Nah, ini kita tidak terasa ya. Kerasa mboten jamaah sudah masuk ke 10 hari terakhir. Mboten sih. Perasaan ya tiap hari puasa biasa, buka biasa ya. Tapi kok tiba-tiba udah 10 hari terakhir. Nah, ini Masya Allah. Nah, maka dari itu jamaah, ini sudah di detik-detik terakhir. Kok biasanya lomba lari maraton itu biasanya orang yang lari itu ngoyo-ngoyonya di awal apa di akhir jamaah? Di akhir ya. Jadi ketika sudah mendekati garis finish itu para pelari maraton itu langsung di entek-entek gitu, ngoyo-ngoyo. Nah, maka dari itu kita juga jamaah, ketika sudah tahu di hari terakhir, kita harus lebih semangat dari hari sebelumnya. Karena di antara malam 10 hari terakhir ada malam apa jamaah? Lailatul Qadar. Sebenarnya kita sudah tahu di Quran surat Al-Qadr itu menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Alfi syahr, 1000 bulan, itu sekitar 84 tahun. Jadi kalau diibaratkan orang yang beribadah ketika malam itu seakan-akan ia beribadah sebanyak 1000 bulan, sekitar 84 tahun. Bisa menjadikan disuruh sholat tarawih selama 1 tahun siap buatan jamaah, tidak makan, tidak minum, berdiri.